Cipka tuh punya firasat, maksudnya tentang papi pulang itu Cipka punya firasat atau tidak? Sebetulnya setelah meninggal, setelah papi pulang baru tahu. Tapi dari paling kuat sebetulnya dari Januari 2016. Oh, Tapi sebetulnya waktu tahun akhir 2011 itu Cipka dapat mimpi. iya. Dapat mimpi di saat papa mau ulang tahun ke-50. Nah, terus dapat mimpi lihat jalan, terus ada angka 50. Iya. Nah, terus tapi dalam mimpi itu Cipka melihat papa itu orang bilang itu terseok-seok nyeret badan. Jadi rasanya dalam mimpi itu Cipka tahu tidak mudah melewati usia 50. Waktu itu Cipka sempat dek gitu. Wah, itu 49 soalnya umurnya. Wah, berarti mau umur terus berang doain. Tak pikir mau umur 50 itu sudah ada sesuatu yang bahaya gitu loh. Terus ternyata lewat. Tapi di saat umur 50 itulah sebetulnya yang papi kalau kamu masih ingat ulang tahun di gereja motong tat, "Kong Yusak kasih Semarang." Iya, Papi pernah Terus cerita. dipanggil, "Ayo Iya. Pak, motong kue sama-sama." Iya. Dan minta jaminan atau anugerah umur yang diperpanjang. Panjang. Nah, itu mimpi pertama itu. Iya. Terus ya sudah lupa dan Cipka sebenarnya tidak pernah cerita sama siapa-siapa Iya. gitu loh. Terus juga tidak cerita sama papi, cuma tak doain sampai waktu 2016 itu paling istilahnya terasa banget. Karena satu pagi di saat kantor, ini firasat yang pertama. Di saat kantor sepi, belum ada siapa-siapa, Cipka datang awal, baru masuk ke green room, lihat meja makan dan lihat kursi yang biasa papi duduk, karena papi selalu duduk di kursi itu tiba-tiba tidak bisa dikendalikan, Cipka nangis sejadi-jadinya dan langsung masuk ke kamar mandi untuk bersembunyi. Tidak ada orang, tapi Cipka juga tidak tahu kenapa. Tak simpen. Setelah itu pergi ke Jepang nih, melihat tidak ada yang tidak biasanya. Papi itu berubah banget. Tidak mau jalan-jalan, banyak istirahat, sampai istirahat tidur siang segala. Lah Cipka juga nemani, tidak pergi kemana-mana istilahnya gitu. Jadi terasa ada yang kayaknya ada yang dipikir gitu. Terus sepanjang 3 bulan itu saya tahu sendiri kan, mak pulang, tante maminya Cik Yani pulang, terus beberapa orang tuh pulang dalam waktu yang singkat gitu. Nah di situ kita yang bahas orang kalau mau dibawa pulang tuh terasa enggak sih Pak? Kita tuh bisa ngobrolin tentang kepulangan gitu loh. Terus Papa bilang antara roh, pikiran, jiwa itu enggak bisa nyambung. Rohnya mungkin tahu, tapi pikiran itu enggak bisa nyambung. Dan aku tidak pernah lupa Papi itu satu hari ngomong gini, kalau kamu mengasihi seseorang, nanti kalau orang itu dibawa pulang, jangan ditangisi. Tapi ya waktu Papi ngomong gitu, Cipka tidak punya pikiran apa-apa lah. Nah, makanya waktu Papi meninggal, Papi pulang saat itu Cipka tidak bisa nangis. Setelah selesai semua hari Rabu, baru tidak bisa tahan. Isinya berhari-hari mungkin menangis. Tapi pada saat itu tidak bisa menangis. Nah itu mungkin setelah Papi pulang baru tahu, oh Tuhan sudah kasih tanda, sudah tanda ini. Terus di Jepang sebetulnya di hati ya ada, Pak, nggak mau buat surat wasiat. Tapi kan rasanya di pikiranku nih aneh. Belum apa-apa kok ngomong surat wasiat itu. Mungkin sekretaris gila gitu ya. Tapi itu sebetulnya ada. Firasat. Tapi tidak bisa keucap. Gitu. Ya mungkin itulah. Boleh ya Ci, share sedikit ada pesan apa buat ya anak muda, buat semua yang itu yang tentang kesetiaan, tentang pengabdian. Ada Ci apa ya pesan sedikit lah buat yang nonton hari ini di YouTube. Terus doain kita supaya juga bisa punya kesetiaan dan pengabdian kepada Tuhan dan kepada semua pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi pertama-tama cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan seluruh kehidupan. Itu memang
perjumpaan dengan Tuhan juga mutlak dan harus. Karena perjumpaan, intervensi dengan Tuhan secara pribadi tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena kekristenan itu selalu relationship, perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu bukan cuma sekali untuk selamanya, itu terus dan terus dan terus menerus harus kita bangun dan harus terus kita bina. Dan ketika kita mulai mengabdi hanya pada Tuhan sebagai dasar karena cinta kepada Tuhan, ekspresinya tentu kita akan mengabdi kepada pemimpin yang Tuhan taruh. Dan hormat kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan akan membuat kita menghormati pemimpin kita yang kelihatan. Jadi mungkin itu basicnya lah ya. Dasarnya di atas semuanya memang sih pengabdian, cinta kepada Tuhan, dan itu bukan beban, tapi sukacita. Dan Cirpa melihat itu suatu anugerah, privilege yang ajaib dan luar biasa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur buat setiap orang yang mungkin mendengar, yang melihat. Hambanya mintakan anugerah karena firman-Mu yang berkata, tidak ada yang kami miliki yang ada dalam hidup kami kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa kami yang di surga. Biar hari ini hambanya minta karuniakan Tuhan, roh pengabdian, roh takut akan Tuhan itu masuk dalam hidup kami. Dan biar itu sejak dari masa muda kami didapati sebagai anak-anak muda yang berbeda karena kami takut dan hormat kepada Tuhan. Dan biar ini menjadi fondasi yang sangat kuat karena permulaan dari segala pengetahuan yang ada adalah takut akan Tuhan. Dan biar itu juga Tuhan yang menjadi dasar karena kami mencintai Engkau bukan suatu beban, tapi karena hormat kami, juga karena kasih kami kepadamu. Dan itu membuat kami juga menjadi orang-orang yang bisa didapati tetap setia mengikuti Tuhan. Dan di masa muda kami juga tetap setia dengan Engkau ya Tuhan. Dan dengan kerelaan dan dengan sukacita mempersembahkan masa muda yang bernilai, masa muda yang berbeda dari kebanyakan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Dikuduskan, dimeteraikan dan disucikan semuanya oleh darah anak Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Panjang banget. Harusnya aku tuh main bikin cerita nangis tuh, malah aku yang tadi mau berambang mau nangis. Juga sama. Kan aku tuh betul main buat cerita nangis, malah aku yang berambang. Gini, gipit lagi muka aku saya menggawai cerita nangis kok malah aku saya berambang gitu. Aku menahan diri. Aku gini, aku nggak mau nangis. Ya, aku menahan diri. Sudah siap. Tadi waktu yang aku ngomong kalau kau mencintai seseorang, iya itu aku sudah mau nangis. Parah, bagus dah kayak jangan mbok tangis itu. Itu papi ngomong bulan Februari loh Sa. Kenapa ya Ci? Emang ada kasus apa? Papa tiba-tiba ngomong gitu? Pada hari-hari itu Ci, kita tuh ngobrol ini orang mati tak omongi kowe. Dari Makiat, Mamae, Cik Yani, peniup sofar, terus sampai Cik Repeh tuh, Pak sebenarnya mau minta bapak tapi aku kali ini sampai ngomong jangan, saking gue ngerti nggak sih rentetan dalam 2 minggu ngomong. Habis itu papi pergi sendiri. Aku sampai aduh kok ngelayani wong mati terus papi kayak tahu sih bapak oleh kematian yang memberkati. Iya, kematian yang memberkati ada di iPad tuh ada tuh kematian yang menjadi berkat, kematian yang membawa berkat. Makanya ketika aku lihat papi wah wis memang kayak sudah ngomongi dirinya sendiri itu. Nah itu tuh ngomong gitu. Jadi istilahnya kayak pokoknya kayak mengasihi seseorang. Nek orang itu parah ya papi ya. Jangan mbok tangis. Makanya pas hari parah ya papi itu. Pas aku enggak nangis karena kelingan omongan kayak gitu. Tapi begitu rebo wes bar. Begitu bar di makam keci pulang enggak tahan. Dan akhirnya berhari-hari sampai papi ngendah lihat kamu ini stres itu. Stresnya setelah papi tidak ada. Ya setelah selesai. Tapi itu berat banget waktu semua sudah pulang. Betul. Kosong. Iya. Ya ampun. Kosong itu kosong banget. Mungkin awal gara masih rame-rame ya, enggak apa-apa ya. Tapi
masih nangis-nangis. Oh, tadi ada satu sing anu. Aku tuh jadi begitu papi pulang. Terus kan kita enggak tidur tuh sepanjang malam sampai besok Senin, sampai Senin malam kan aku tidur di gereja. Malam itu mau tidur aku tanya gini, Tuhan, kok enggak mbok beritahu toh kalau mau mbok bawa pulang. Enggak dijawab, Sa. Makanya hamba Tuhan semua kan enggak ada yang tahu. Enggak ada kayak enggak dipamiti gitu loh. Terus pagi-pagi, Selasa pagi, cerita doa pagi terus ke kamar mandi, bilang aku sudah memberitahu. Nah, ketika dia bilang aku sudah memberitahu, aku ingat aku tuh mimpi. Jadi aku lupa ada cerita. Sama aku juga tanya itu kan, Tuhan kok enggak buka sih? Sudah enggak kasih. Kamu tuh sudah dikasih tahu lewat mimpi, tapi kamu ngomong enggak malah buat tengking-tengking. Oh, berarti kamu juga sebenarnya sebetulnya sudah. Maksudnya Cireka itu mimpi yang hari Minggu siang. Minggu siang Belum tanggal apa. 13 siang yang aku kayak orang kesirep. Kayak jalan mbak papa berdua tok nih. Tiba-tiba ada tangan dari atas toh, set disaut gini. Lah di saat aku kayak tingak-tinguk gini digugah. Kowe ndak ke gereja sudah jam 3, Ci. Oh. Terus digugah untuk masuk, lho kowe itu ndak ke gereja. Lho aku kan biasa jam. Terus udah siap-siap. Terus aku duduk. Terus aku kok kayak orang kesirep ya. Seketika itu mimpiku aku hilang semua. Siram tuh kayak tiba-tiba. Tidur yang sangat dalam. Lah aku ini kan nggak pernah tidur siang, jarang. Terus sampai ke gereja, Ci, itu 3-4 orang nanya ya aku, Ci, kamu ada apa? Apa di green room, di musik, teman musik tuh loh, nanya, Ci, kowe hari ini kenapa? Sakit? Jadi orang-orang lihat aku ada yang aneh. Deep sleep. Nah, terus aku cuma jawabnya, enggak, sih kowe sakit? Enggak. Cuma aku udah kayak orang kesirep tuh tidur yang sangat deep dalam. Sleep, ada namanya deep sleep. Makanya Jadi tidur sampai kayak dalam banget kayak. Kan kadang kan kayak Cici kan cuma beberapa menit kan tidur deep sleep tidur itu cuma siang beberapa toh. menit kok. Makanya Nggak sampai istilahku berjam-jam. papi diambil dengan sangat cepat. Dan memang sangat cepat. Tapi juga sebenarnya hati kecilku dalam melayani papi, aku tuh tahu papi tidak akan pernah seumur hidupnya menderita. Kan papi ada sakit aku tahu. Orang bakal stroke, itu yakin sih aku tahu tidak. Orang bakal yang ngomah sakit geletak, tidak. Istilahnya gini, atine papi mutu apik. Wis apik ora ono jahate. Istilah itu orang nek ngomong apa ya, terserah. Aku bukan mendewakan, tapi buat aku papi itu enggak ada jahat. Seumur puluhan tahun aku ora tau dimarahi bisa. Tapi aku salah ndak? Oh mungkin dukane itu ya ketika aku tuh nek ndak bisa pas kerjanya yang papi pas buat aku duka. Itu mungkin aku itu dukane mah di situ. dukanya beda ya, Ci. Itu aku duka sih. Aku pernah salah baca tiket ini salah, misalnya harusnya jam PM BAM tuh loh sah. Wah itu nyeselku sangat. Papi ngamuk enggak. Langsung kami ya minta maaf. Misalnya pokoknya aku begitu salah, aku membiasakan diri selalu minta maaf.